Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala ma ba'du. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang tafsir Al-Manar sebagai tugas UTS mata kuliah studi kitab tafsir 2 modern atau kontemporer. Berawal dari biografinya dulu. Yang pertama adalah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1266 Hijriah atau 1849 Masehi. Ada juga yang mengatakan tahun 1848 Masehi di desa Muhelat Nasr, Kabupaten Basirah, Mesir. Beliau merupakan keturunan dari Khalifah Utsman bin Affan apabila dilihat dari sisi ibunya. Namun ada juga yang mengatakan bahwa beliau adalah keturunan dari Khalifah Umar bin Khattab. Ayahnya merupakan seorang petani yang taat beragama dan kritis terhadap pemerintah. Muhammad Abduh lahir tumbuh di zaman bertemunya dua arus, yaitu arus modern dan arus tradisional. Kemudian yang kedua, Muhammad Rashid Ridho. Beliau lahir pada tanggal 27 Jumadil Ula 1282 atau 1865 Masehi di desa Kolamun, Libanon, letaknya 4 km dari Tripoli. Beliau bangsawan Arab yang memiliki garis keturunan dari Husain bin Ali dan Fatimah binti Rasulullah. Artinya beliau adalah cucu Rasulullah SAW, sehingga beliau mendapatkan gelar Sayyid. Kemudian beliau berasal dari keluarga yang sangat taat beragama juga, seperti Muhammad Abduh. Ketika di Mesir, Rashid Ridho senantiasa bertemu dengan Muhammad Abduh, yang dimana beliau menganggap pertemuannya sangat penting dengan beliau. Beliau menyampaikan keinginannya pada Muhammad Abduh untuk menulis majalah yang bernama Al-Manar. Majalah ini terbit pada tanggal 22 Syawal 1315 Hijriah. Muhammad Abduh memberikan ide-ide kepada beliau, Rashid Ridho, dan Rashid Ridho menguraikan ide-ide Muhammad Abduh itu dan menyiarkannya pada masyarakat. Kemudian akhirnya beliau ingin mengarang kitab tafsir yang diberi nama Al-Manar. Ciri penafsiran ini, yang pertama, memandang setiap surat sebagai satu kesatuan, ayat-ayatnya serasi, Al-Quran sebagai sumber hukum dan akidah. Kemudian menggunakan akal secara luas dalam memahami ayat Al-Quran, kemudian memerangi atau menantang taklid, kemudian tidak menjelaskan masalah mubham dalam Al-Quran, kemudian kritis dalam menerima hadis, kemudian teliti dalam menerima pendapat sahabat dan menolak Israiliyat, dan yang terakhir merelevansi Al-Quran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun ciri utama corak tafsir, yang pertama, menonjolan ketelitian redaksi, kemudian penguraian makna yang dikandung dalam redaksi yang menarik dengan redaksi yang menarik, adanya upaya untuk menghubungkan ayat dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Latar belakang dari tafsir ini adalah melihat situasi dan kondisi yang sangat memprihatinkan dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya yang terjadi di hampir seluruh masyarakat Arab, Jazirah Arab. Kemudian sumbernya berasal dari pengetahuan kebahasaan, keilmuan bahasa yang terdiri dari dua kajian, yaitu semantik dan kajian sastra. Yang kedua, keilmuan secara sosio-historis dengan 3 kajian, yaitu kajian tentang kehidupan manusia, kemudian kajian latar belakang kenapa manusia diberi
petunjuk. Dan yang ketiga, kajian tentang kisah para nabi beserta sejarahnya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.